Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam ini kami akan membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasi. Dan ini kisahnya keren banget, kisah yang diangkat dari tanah Borneo atau Kalimantan. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Masuk ke alam gaib dalam perjalanan menuju rantau. Banjarmasin, sekitaran tahun 2004. Andin merupakan gadis asal Kabupaten Tapin yang merantau ke Banjarmasin. Dia di Banjarmasin sejak 2 tahun lalu setelah lulus sekolah menengah atas. Di Banjarmasin, Andin kuliah dan mengambil jurusan pendidikan di salah satu perguruan tinggi. Di sela-sela waktu luangnya, Andin pun bekerja membantu bibinya berjualan di warung makan. Kebetulan Andin juga tinggal bersama sang bibi, sehingga dia pun tak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa kos, tetapi juga mendapat tambahan uang saku setelah membantu bibinya berjualan. Suatu hari, Andin yang baru saja pulang dari kampus dikejutkan oleh bibinya. Perempuan yang juga merupakan adik dari ayah Andin itu sudah menunggu kepulangan keponakannya dengan tidak sabar. "Abahmu sakit," kata bibi Andin. Ya, Abah adalah panggilan untuk ayah di daerah Banjarmasin. "Tapi tadi sudah dibawa umakmu ke rumah sakit di kota rantau." Andin langsung tergagap mendengar pemberitahuan sang bibi. Dia memang sudah tidak pulang 1 bulan ini karena jauhnya jarak dari Banjarmasin ke Tapin. Apalagi bagi perempuan sepertinya yang hanya sesekali menggunakan sepeda motor pinjaman agar bisa pulang kampung. Kata Uma, "Abahmu itu kena tipes, mungkin harus dirawat beberapa hari di rumah sakit." Bibi melanjutkan, Andin mau pulang, Bi." Bibi Andin mengangguk. Dia paham jika keponakannya memang sangat dekat dengan sang abah. "Besok kamu tidak kuliah?" "Besok hari Jumat, Bi. Andin libur," jawab Andin yang lantas bergegas masuk ke dalam kamar untuk mengemasi pakaiannya. Setelah memasukkan beberapa barang yang harus dia bawa, Andin pun kembali keluar untuk berpamitan sekaligus meminta izin meminjam motor bibi. "Kamu tidak naik angkutan umum aja?" Bibi Andin bertanya heran sambil mengambil kunci motor. "Ini itu sudah hampir maghrib. Bibi takut kalau kamu kenapa-napa karena pulang pakai motor jam segini." Andin menggeleng. "Lebih cepat pakai motor, Bi. Andin ingin segera bertemu Abah." Bibi Andin menyerahkan kunci motornya, lalu juga memberikan tambahan ongkos pada keponakannya itu. "Sampaikan salam Bibi pada Abah dan Uma ya. Katakan Bibi tidak bisa ikut menengok karena harus tetap berjualan." Tidak lupa, bibinya juga menyerahkan amplop yang cukup tebal ke tangan Andin. Ia berpesan bahwa uang itu harus diberikan kepada abahnya guna menambah biaya pengobatan selama abahnya berada di rumah sakit. Andin pun segera berpamitan. Ia menyusuri jalan Ahmad Yani yang masih terang walau hari sudah masuk senja. Dia cukup familiar dengan jalan utama dari kota ini karena ia sering menemani bibinya bepergian di dalam kota. Namun, kali ini Andin memilih untuk menggunakan jalan alternatif saja dengan alasan dia belum terlalu mahir menggunakan sepeda motor seorang diri di tengah keramaian.
Andin membelokkan motornya di kilometer 6, menghindari jalan yang selalu ramai meski sudah malam hari. Tiba-tiba saja, hujan gerimis mulai turun. Tetes-tetes air yang dingin mulai membasahi wajah Andin. Ia menutupi tubuhnya dengan mantel hujan, berusaha melindungi diri dari dingin yang menusuk tulang. Jalan yang basah membuat perjalanan semakin sulit, namun Andin tetap bersikeras untuk terus maju. Dia sudah tahu sekarang ini musim hujan. Hanya saja Andin tidak akan mengira dia akan kehujanan di tengah perjalanan, sedangkan sedari tadi langit masih terlihat tanpa awan. Saat motor melaju melewati sebuah desa kecil, Andin melihat cahaya lampu yang menyala terang dari sebuah warung. Ia lalu memutuskan untuk berhenti sejenak, merapatkan mantelnya dan melangkah masuk ke dalam warung. Suasana hangat dan ramah menyambutnya, kontras dengan dinginnya udara di luar. "Mau pesan apa, nak?" Perempuan yang sebaya dengan bibi Andin menyapanya ketika ia masuk ke dalam warung. Andin tersenyum lemah. "Teh hangat saja, Bu. Terima kasih." Ia lalu duduk di salah satu meja, meremas tangan untuk menghangatkan diri. Suara riuh rendah dari para pelanggan warung membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Pakaian Andin sedikit basah, terutama celananya yang tidak tertutupi jas hujan. Dia bisa masuk angin jika terus membiarkan dirinya menempuh hujan. Ditambah lagi, perutnya pun masih kosong karena ia tadi belum sempat makan. Saat pemilik warung mengantarkan teh, Andin meminta sebungkus mie instan dilengkapi dengan telur mata sapi. Ya, Andin memutuskan dia lebih baik beristirahat sejenak di warung itu sambil mengisi perut. Mungkin setelah makan nanti hujan pun juga sudah reda. Dan benar saja, hujan mulai sedikit reda ketika Andin membayar semua pesanannya. Sayang, hari juga mulai berangsur malam sehingga kegelapan lebih mendominasi jalan. "Mau kemana kamu malam-malam begini, nak?" tanya perempuan itu. "Pulang kampung, Bu," sahut Andin tanpa menyebutkan kemana arah tujuannya. "Malam-malam begini?" Andin hanya bisa tersenyum menanggapi pertanyaan itu. "Ibu sarankan, sebaiknya kamu memutar jalan saja. Jangan lewat sini." Andin mengangguk. Saran dari pemilik warung itu memang masuk akal. Sayangnya, Andin sudah terlanjur memilih jalan alternatif tersebut. Dia pun tak tahu harus lewat mana kalau ingin kembali ke jalan utama. Dia dan bibinya biasa menggunakan jalan ini ketika ingin pulang kampung menggunakan sepeda motor, sehingga sedikit banyak ia pun hafal arah yang harus ditempuh agar bisa segera sampai. Berbeda halnya ketika Andin harus menggunakan angkutan umum yang banyak dijumpai di jalan besar. Saat naik angkutan umum, Andin lebih banyak tertidur karena bosan menunggu penumpang lain yang akan menempuh perjalanan yang sama. Terkadang Andin baru terbangun ketika angkutan umum sudah melakukan setengah perjalanan, sehingga dia pun lupa jalan mana saja yang dilalui oleh kendaraan tersebut. Andin pun kembali mengenakan mantel hujannya. Dia memastikan bahwa dirinya siap untuk perjalanan kali ini. Ia memeriksa kembali barang-barangnya dan memastikan semuanya terkendali. Setelah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sudah siap, ia pun mulai melangkah keluar dan siap menghadapi hujan gerimis yang mungkin akan kembali lebat. Jalanan yang biasanya ramai kini sudah sepi, hanya dihiasi oleh lampu-lampu jalan yang redup. Andin melaju dengan hati yang penuh tekad, menyalip kendaraan-kendaraan lain yang terhenti di tepi jalan. Andin menarik nafas dalam-dalam saat sepeda motornya mulai melaju melewati jalanan yang perlahan sepi. Malam Jumat yang belum sampai akhir pekan membuat jalanan terasa sunyi, bahkan lebih sunyi daripada biasanya. Cahaya lampu motornya menjadi satu-satunya sumber terang di tengah kegelapan. Jalanan yang seharusnya hidup dengan aktivitas pada siang hari kini terlihat sepi karena gerimis yang turun. Persawahan warga dan juga hutan kecil menjadi pemandangan yang biasanya bisa dinikmati Andin jika perjalanan dilakukan pada siang hari. Namun malam ini mereka hanya menjadi bayangan gelap yang menyelimuti jalanan. Suara hujan yang terus turun menambah kesan mistis pada suasana malam, membuatnya merasa seolah-olah berada dalam sebuah cerita horor.
Meskipun jalan sudah sangat dikenalnya, Andin tetap waspada. Dia tahu bahwa di tengah keheningan malam, segala sesuatu bisa terjadi. Hati-hati, dia mengendalikan setiap gerakan sepeda motornya, menyelusuri tikungan dan juga tanjakan dengan hati-hati, matanya tetap waspada, mencari tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Namun, selain suara hujan dan juga deru mesin motornya sendiri, tidak ada suara lain yang terdengar. Andin merasa seperti berada di dunia sendiri, terpisah dari segala kehidupan di luar sana. Hanya satu tujuan yang menggerakkan langkahnya: pulang untuk menemui Abah yang terbaring di rumah sakit. Andin segera mengusap air mata yang mulai terbit di sudut matanya. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Andin sangat akrab dengan abahnya. Semua keinginan Andin selalu dituruti oleh abahnya, termasuk keinginannya untuk melanjutkan belajar di perguruan tinggi. Walaupun keadaan ekonomi mereka kurang baik, abahnya rela menjual sebagian tanah miliknya untuk membiayai Andin kuliah. Waktu pun terus berlalu. Kilometer demi kilometer terus berlalu di bawah roda motornya. Meskipun jalanan sepi, Andin berusaha tetap fokus pada perjalanan, walau sesekali dia masih sesenggukan membayangkan abahnya terbaring di rumah sakit dalam keadaan tidak berdaya. Pencahayaan yang minim tidak menyurutkan niatnya. Andin terus saja berkendara, sementara bibirnya komat kamit membaca doa yang ia hafal. Sayangnya, Andin hanya hafal beberapa doa pendek, tetapi itu masih jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Namun, Andin tiba-tiba memperlambat laju sepeda motornya. Kini, dia berada di sebuah persimpangan yang belum pernah Andin jumpai sebelumnya. Di sini dia berhenti sebentar, menatap kedua jalan yang terbentang di hadapannya. "Seingatku, belum ada persimpangan jalan di sini," ujar Andin sambil memandang kedua jalan yang tak jauh lagi dari hadapannya. "Apa jangan-jangan aku salah ambil jalur?" Dia menoleh ke arah belakang lagi untuk memastikan jika ia memang sudah mengambil arah yang benar. Namun, dia hanya menemukan deretan sawah yang gelap. Andin memincingkan mata sambil berpikir. Gerimis yang masih turun membuat pandangannya sedikit rambat. Setelah berpikir beberapa saat, ia memilih untuk mengambil jalan lurus yang sudah diaspal dengan baik. Ia mengabaikan jalan yang satunya yang terlihat berbatu dan tampak tak aman untuk dilalui. Kalaupun tersesat, aku kan masih bisa balik lagi, pikir Andin sambil memandang dua batang pohon ulin yang menjadi pembatas jalan lurus itu. Pohon yang sudah mulai jarang ditemui, kecuali di tengah hutan Kalimantan itu berdiri dengan gagahnya. Dia tidak menyadari kedua pohon yang tumbuh di sisi kiri dan jalan itu lebih menyerupai pintu gerbang yang akan mengantarkannya masuk ke tempat asing. Andin terheran-heran ketika ia mendapati jalanan itu sangat mulus. Pikirnya mungkin saja baru ada perbaikan dari pemerintah daerah sehingga jalan lintas tersebut begitu mudah dilalui. Dia juga melihat deretan rumah yang berjejer rapi di sepanjang jalan. Hanya saja rumah-rumah itu tampak berbeda dengan yang biasa dilihatnya selama ini. Bangunan yang terbuat dari kayu ulin berdiri kokoh dalam bentuk panggung, besar dan mewah, tetapi penerangan di sana masih menggunakan obor yang ditempelkan di dinding. Andin mulai melambatkan laju motornya. Dia baru tahu ada tempat yang belum tersentuh penerangan listrik di zaman modern seperti sekarang. Perasaan sedih yang tadi dirasakan oleh Andin perlahan pun berkurang. Terlebih lagi saat ia mendengar suara musik yang terdengar tidak jauh dari tempatnya berada. "Ada acara apa malam-malam begini?" tanya Andin dalam hati. Andin menggelengkan kepala, tidak habis pikir bagaimana bisa ada orang mengadakan perayaan di malam hari. Dia bisa mengerti jika perayaan itu diadakan di kota karena ada penerangan listrik yang membuat semua menjadi terlihat jelas. Tetapi di kampung yang hanya diterangi cahaya obor, Andin kembali menggelengkan kepala. Namun saat ini yang dia pikir hanyalah berkendara lebih cepat agar segera sampai ke tempat tujuannya. Sepertinya sudah hampir jam 11, pikir Andin dalam hati.
Ini juga sepertinya sudah setengah jalan untuk menuju rantau. Meskipun begitu, Andin tak bisa memastikan apakah perkiraannya itu benar. Dia tidak memiliki jam tangan yang bisa memudahkannya untuk mengecek waktu, sementara pada tahun 2004 handphone juga masih belum terlalu marak. Hanya segelintir orang saja yang memiliki benda canggih itu. Tanpa jam tangan, Andin pun hanya bisa mengandalkan bintang-bintang di langit yang menjadi penanda bahwa malam semakin larut. Matanya mengerjapkan ketika tersadar bahwa kini hujan sudah reda sejak ia mulai memilih jalan tersebut. Andin pun lantas berhenti di pinggir jalan dan melepas jas hujannya. Andin mendesah dalam hati. Andai tadi tidak turun hujan, mungkin saat ini ia sudah sampai di rumah sakit. Ia lalu memasukkan jas hujan ke dalam jok motor sambil sekali lagi memandangi rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Seberkas keraguan mulai menyelinap ke dalam pikirannya sebelum ia melanjutkan perjalanan. Perjalanan pulang ini seharusnya tak lagi asing baginya. Meskipun Andin hanya pulang sebulan sekali, namun itu tentu sudah lebih dari cukup bagi Andin untuk bisa mengenali jalan yang biasa ia lalui. Namun kali ini Andin merasa seperti tersesat, seolah-olah dia baru pertama kalinya melintasi jalan ini meskipun seharusnya sudah sangat akrab baginya. Andin mengusap kening yang berkeringat, mencoba untuk menenangkan diri. Mungkin karena faktor malam hari, ia berusaha berpikiran positif. Biasanya kan aku lewat sini ketika masih ada matahari. Ia lalu memutuskan untuk meneruskan perjalanan walau semakin jauh. Semua terasa semakin asing baginya. Cahaya bulan yang pucat menyoroti sebagian kecil dari jalan yang gelap. Sisanya dibantu oleh cahaya obor yang menyala dari rumah-rumah di pinggir jalan. Aku sudah mengambil jalur yang tepat. Kan seharusnya memang tidak ada persimpangan. Semuanya jalan lurus kok, satu jalur, pikirnya. Aku memang menuju arah yang benar. Namun, semakin dia mempercepat laju sepeda motornya, Andin mulai sadar jika dia sudah tersesat. Di sini dia mulai berniat untuk mencari penduduk setempat demi bertanya apakah dia tersesat atau tidak. Namun rumah-rumah itu tertutup rapat, tidak ada satupun orang yang ia temui, tidak ada warung atau toko kecil yang masih buka. Ia menatap deretan rumah penduduk di pinggir jalan, bertanya-tanya dalam hati, apakah sopan jika ia mengetuk pintu rumah mereka. Andin merasa sungkan untuk mengganggu penghuninya yang mungkin saja sudah tidur. Pintu dan jendela rumah yang tertutup rapat menunjukkan bahwa penghuni rumah sudah tertidur. Meski ingin meminta bantuan, dia juga tidak tega untuk mengganggu mereka di tengah malam seperti ini. Saat ini, satu-satunya pilihan bagi Andin hanyalah mengikuti suara musik yang sejak tadi terus mengalun tanpa henti. Mungkin di sana Andin bisa menemukan seseorang yang berbaik hati memberikannya petunjuk arah. Andin memacu motornya agak lebih cepat kali ini untuk demi menemukan asal musik yang terdengar olehnya. Namun sebelum menemukan lokasi perayaan itu, Andin sudah menemukan sebuah warung yang tampak masih buka. Hati Andin bersorak ketika ia melihat tempat tersebut. Ia seperti menemukan secercah harapan sehingga tak sabar lagi untuk segera sampai di sana. Andin merasa lega saat ia tiba di warung kecil yang masih terang benderang di malam yang gelap. Dia dengan cepatnya memarkirkan sepeda motornya tepat di depan warung lalu melangkah masuk. Seorang bapak yang tampaknya adalah pemilik warung terlihat sedang sibuk membereskan barang-barang. Andin menghampirinya dengan langkah sedikit terburu-buru, memperhatikan bapak tersebut yang sedang sibuk membersihkan meja dan menyusun barang dagangan. Assalamualaikum Pak, sapanya sopan. Bapak itu lalu menoleh ke arah Andin, senyum ramah terpancar di wajahnya. Ya, ada yang bisa saya bantu nak? Andin tersipu malu sebelum mulai bertanya. Maaf mengganggu Pak, saya sedang dalam perjalanan dan sepertinya saya tersesat. Bisakah saya meminta tolong untuk petunjuk jalan menuju rantau? Kamu tersesat ke sini. Bapak tersebut memandang Andin dengan rasa penasaran. Gadis yang hanya mengenakan jaket tipis itu mulai menjelaskan alasan kenapa dia sampai tersesat. Dia mulai menggigil kedinginan saat selesai bercerita. Jadi, kamu terpaksa pulang malam-malam begini
Karena orang tuamu sakit. Andin mengangguk. Ia lalu meminta izin untuk duduk sebentar kepada si pemilik warung. Bisa saya pesan minuman hangat, Pak? Aduh nak, lelaki itu menoleh ke deretan cangkir yang sudah tertata rapi. Bukannya Bapak tidak mau membuatkan minuman untukmu. Hanya saja sepertinya itu tidak baik untukmu. Alis Andin berkerut. Mendengar jawaban yang diberikan oleh pemilik warung, dia segera mengambil dompet dan meletakkan uang di atas meja. Bapak jangan khawatir, saya pasti bayar kok. Andin menggeser uang itu ke arah pemilik warung. Lawan bicaranya di sini menggeleng. Bukan, bukan masalah uang, nak. Lalu, masalah apa? Andin bertanya heran. Baru kali ini, dia bertemu dengan pedagang yang tak ingin menjual barang dagangannya. Ah, bukan apa-apa. Bapak hanya malas membersihkan gelas kotor lagi. Pemilik warung itu menjawab sambil tertawa hambar. Andin menatap lelaki itu seksama. Kerutan di wajahnya menunjukkan jika ia tengah menyimpan sesuatu. Tetapi Andin memutuskan untuk tak lagi ambil pusing. Ia mengambil uang itu dan kembali memasukkannya ke dalam dompet. Lalu entah dapat ide dari mana ketika Andin tiba-tiba saja bertanya, apa saya boleh menginap di sini sampai pagi, Pak? Dan tepat seperti dugaan Andin, si pemilik warung menggeleng perlahan. Tidak bisa ya, Pak? Tidak bisa, nak. Tidak baik untukmu. Lelaki yang terlihat seumuran dengan Abah Andin itu menghela nafas dengan berat. Sebenarnya Bapak juga kasihan melihat kamu terpaksa berkendara malam-malam seperti ini. Tetapi kamu benar-benar tidak bisa menginap di sini, nak. Bagaimana kalau saya tidur di depan sini saja, Pak? Terus terang, Pak, saya takut untuk melanjutkan perjalanan dalam keadaan seperti ini. Bisa saja saya akan semakin jauh tersesat. Andin nyaris memohon agar ia diizinkan menunggu pagi di tempat tersebut. Dia yakin kalau hari sudah kembali terang, maka dia bisa menemukan jalan yang tepat untuk kembali. Berbeda jika dia terus memaksakan berkendara di malam hari seperti ini. Pemilik warung itu menggeleng. Jangan menginap. Teruskan saja perjalanan pulang untuk menemui abahmu yang sedang sakit. Kamu terus saja melewati jalan ini sampai nanti kamu bertemu dengan dua pohon ulin yang mengapit jalan. Pohon ulin? Ulang Andin yang teringat pada pohon yang tadi ia lihat sebelum tersesat. Pemilik warung itu mengangguk. Saat ini, kamu tidaklah usah berpikir macam-macam. Ingat, tujuan utamamu pulang. Andin perlahan berdiri. Rasa penat masih belum hilang sepenuhnya. Tetapi dia sudah tak mungkin menghabiskan waktu pemilik warung lebih lama. Terlebih lagi saat lelaki itu mulai terlihat gugup. Ia melirik ke kiri dan kanan dengan gelisah. Lalu ia berbisik pada Andin. Ingat, kamu jangan pernah berhenti sebelum bertemu dengan pohon ulin. Jangan pernah tergoda dengan apapun yang kamu lihat nanti. Bahkan kalau ada yang memanggil-manggilmu untuk mampir sekalipun, jangan pernah menerima makanan ataupun minuman yang diberikan padamu. Andin memandang lelaki itu dengan tatapan heran, namun sebelum dia sempat bertanya lebih jauh, pemilik warung sudah berdiri tegak kembali. Cepat pergi, nak. Selalulah berdoa sepanjang perjalanan. Ia berbicara sambil mendorong bahu Andin agar segera pergi meninggalkan warungnya. Andin merasa terkejut karena ia didorong agak kasar, tetapi dia tak bisa berkata-kata lagi karena pintu warung ditutup dengan cepat. Dia ditinggalkan seorang diri di luar warung, hanya ditemani oleh obor yang menyala terang. Sudahlah, pikir dalam hati. Aku sepertinya memang harus segera melanjutkan perjalanan. Semoga saja petunjuk arah dari pemilik warung itu bisa membuatku kembali jalan yang biasa aku lewati. Andin tidak punya pilihan selain segera memacu sepeda motornya. Malam pun semakin larut dan desir angin malam membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Jaket tipis yang sudah sedikit basah membuatnya semakin merasa kedinginan. Mata Andin terbelalak ketika jalan yang tadinya sepi kini terlihat semakin ramai. Ia menjumpai rombongan orang-orang yang berjalan kaki menuju suatu tempat. Suara musik yang tadi terdengar sayup-sayup kini juga semakin keras terdengar. Cahaya terang terlihat dari sebuah tempat tak jauh dari Andin berada.
Laju motor Andin semakin pelan. Seiring dengan semakin banyaknya orang di jalan, dia terpaksa mengimbangi kecepatan mereka yang hanya berjalan kaki sehingga motor Andin bergerak begitu lambat. Obor bergerak-gerak seiring gerakan orang yang membawanya, namun tidak ada hembusan angin yang terasa oleh Andin. Suara musik membuat perasaan Andin ikut terlarut. Tanpa sadar, ia pun turun dari sepeda motornya dan ikut berbaur dalam keramaian tersebut. Orang-orang berdesakan di sekitaran Andin. Beberapa orang melirik ke arahnya lalu kembali membuang muka, seolah mereka tidak peduli pada orang asing yang tertarik untuk bergabung. Andin berhenti di salah satu sudut keramaian. Badannya yang mungil membuat Andin tak bisa melangkah lebih jauh ke dalam. Dia hanya bisa berdiri di sana sambil menahan rasa penasarannya. Tenggorokannya kini mulai terasa haus karena memang sejak tadi ia belum sempat minum. Andin menatap pada seorang lelaki yang sedang sibuk mengupas kelapa muda. Dalam keadaan haus seperti ini, air kelapa muda itu tentu sangat menyegarkan. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti. Tiba-tiba saja dia teringat pada pesan sang pemilik warung tadi yang melarangnya berhenti, apalagi minum di tempat tersebut. Andin meneguk ludahnya. Dia benar-benar sedang kehausan, tentunya tidak akan menjadi masalah kalau dia hanya membeli air kelapa muda. Akan tetapi, peringatan lelaki itu semakin terngiang-ngiang di kepala Andin. Dia pun urung membeli air kelapa muda walau dirinya saat ini tengah merasakan haus yang luar biasa. Ia berniat untuk segera meninggalkan keramaian tersebut. Bagaimanapun juga, lelaki pemilik warung tadi telah berpesan agar Andin tidak berhenti sebelum ia menemukan jalan keluar. Namun langkahnya kembali terhenti, dan kali ini karena dia dihadang oleh seseorang yang tiba-tiba saja menyodorkan sebutir kelapa muda yang sudah dikupas. "Untuk saya?" tanya Andin heran. Dia tidak mengenal orang itu. Janggal rasanya jika ada orang yang memberikan minuman begitu saja pada orang asing. Orang yang ditanya Andin tidak memberikan jawaban. Dia hanya menyodorkan kelapa muda tersebut ke tangan Andin, bahkan nyaris memaksanya. Andin menggeleng. Tidak usah, terima kasih." Penolakan Andin sepertinya tidak digubris. Orang itu tetap memaksa Andin sampai ia merasa risih sendiri. "Aku tidak mau," tolaknya tegas. Seketika, orang-orang di sekitaran Andin menoleh ke arahnya. Mata mereka menatap tajam dengan sorot mata menusuk, seolah-olah Andin baru saja menyakiti mereka. Andin bersurut mundur, tangannya menunjuk ke orang yang tadi memberikan sebutir kelapa muda. Ia lalu berkata, "Orang orang itu memaksaku. Padahal aku sudah berkata tidak mau." Apapun yang dikatakan Andin untuk membela diri tidak membuat mereka berubah pikiran. Orang-orang itu tetap menatap Andin semakin tajam. Langkah mereka pun mulai mendekat ke arahnya. Andin ketakutan. Ia melemparkan kelapa muda itu ke tanah lalu bergegas lari. Dia beruntung karena orang-orang itu tidak mengejarnya. Mereka hanya memandangi Andin dengan sorot mata tajam. Bahkan ketika gadis itu mulai menyalakan motor, Andin hampir menangis karena orang-orang itu tak juga mengalihkan pandangan. Dia mulai merasakan ada hal yang tidak beres, sehingga segera memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dia baru merasa sedikit tenang setelah jauh dari tempat tersebut. Andin pun lalu berhenti setelah memastikan ia berada dalam tempat yang aman, setidaknya dari orang-orang yang sudah memandangnya dengan tatapan menusuk seolah-olah ingin menguliti tubuhnya itu. Andin menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Mata Andin sedikit panas karena menahan tangis. Setelah debaran jantungnya kembali normal, Andin pun berniat untuk mencari jalan keluar kembali. Akan tetapi, sudut mata Andin sekilas menangkap gerakan. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya di sebelah kiri jalan, sekitar 15 meter di depannya. Ia melihat sesuatu yang sedang bergerak-gerak dari balik pepohonan. Dia bersiap-siap untuk kembali mengebut. Kalau ternyata orang-orang itu mengikuti Andin sampai ke sini, namun dia kembali menghela nafas lega saat akhirnya bisa melihat agak jelas apa yang ada di depannya. Sepertinya mereka bukan rombongan yang sama. Pakaiannya pun jelas berbeda, pikir Andin sambil memicingkan mata agar dapat bisa melihat lebih jelas. Beberapa belas detik kemudian, kelegaan Andin semakin bertambah ketika dia menyadari bahwa mereka berjalan menuju ke arahnya setelah keluar dari balik pepohonan. Benar,
mereka berjalan ke arah Andin. Kuharap mereka bukan orang-orang aneh lagi. Andin menggelengkan kepala saat teringat kejadian menegangkan yang baru saja dialaminya. Meski demikian, Andin tetap merasa ada yang ganjil. Sehingga saat jarak mereka hanya tinggal beberapa meter saja, Andin terus menatap mereka dengan hati-hati. Dia mencoba memperhatikan setiap detail yang bisa ditangkap dalam gelapnya malam. Dengan hati-hati, Andin mengarahkan lampu motor lurus ke depan, tidak langsung ke arah rombongan tersebut agar tidak dianggap kurang ajar. Akibatnya, dia pun masih belum bisa melihat mereka dengan jelas, hanya bayangan berbaris ke belakang yang terlihat dalam kegelapan malam. Lalu, mereka berhenti begitu saja. Andin menjadi gelisah. Kenapa mereka tiba-tiba saja berhenti dan berdiri diam di tengah malam yang sunyi? Perasaan tidak enak pun mulai menyelimuti dirinya. Akhirnya, dengan jantung berdebar kencang, Andin nekat mengarahkan lampu motor ke arah mereka, dan saat cahaya lampu sepeda motornya menerangi mereka, Andin melihat pemandangan yang sangat mencekam. Ternyata ada 6 orang di sana. 2 diantaranya berjajar di depan, sementara 4 lainnya berada di belakang. 2 orang yang di depan mengenakan pakaian tradisional pengantin. Wajah mereka tegang tanpa menunjukkan gerakan, seakan-akan tak sadar bahwa Andin tengah menyoroti mereka dengan lampu motor. Hanya saja, pengantin mana yang diarak tengah malam begini? Ketakutan Andin pun semakin bertambah ketika mesin motornya tiba-tiba saja mati. Ia mencoba menyalakan motornya kembali dengan perasaan gugup, akan tetapi walau dia berusaha keras, mesin motornya tetap tidak mau menyala. Rasa panik mulai merayapi dirinya karena sadar bahwa keberadaannya sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya. Andin mencuri pandang sekali lagi, lalu ia menundukkan wajah sambil menggigit bibir dengan keras. Dia melihat dengan jelas sosok pengantin dan para pengiringnya tersebut. Pengantin itu terlihat pucat dengan gaun pengantin yang kusam dan berdebu. Senyumnya menyeringai lebar. Ada taring yang terlihat dari sudut bibirnya. Sementara itu, pengiringnya tampak seperti bayangan gelap. Wajah mereka seperti tertutup kabut sehingga Andin tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Andin mencoba menahan isak tangis yang hampir saja keluar dari bibirnya. Dia harus tetap tenang. Meskipun saat ini dihantui oleh rasa takut yang semakin memuncak, dia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tetapi yang pasti dia harus segera mencari jalan keluar dari situasi yang mencekam ini secepat mungkin. Andin melirik sekali lagi dengan harapan bahwa rombongan misterius itu mungkin akan berhenti atau menjauh. Tetapi apa yang ia lihat mengguncangnya hingga ia hampir menjerit ketakutan. Rombongan itu mulai bergerak maju. Langkahnya perlahan-lahan mulai mendekati tempat Andin berada. Pemandangan itu membuat Andin semakin panik. Jantungnya berdegup kencang di dada. Dia meraba-raba kunci kontak, mencoba dengan putus asa untuk menyalakan mesin motornya, tetapi mesin itu tetap diam, tidak memberi tanda-tanda kehidupan. Andin merasa putus asa karena sadar bahwa mereka sekarang sudah berada sangat dekat di sampingnya. Tepat ketika dalam keadaan terdesak, begitu Andin merasa dirinya telah mencapai ujung keputusasaan, datanglah keajaiban yang begitu ditunggu-tunggu. Tiba-tiba saja mesin motor itu menyala. Suara menderu kencang di keheningan malam. Tanpa ragu sedikit pun, Andin segera tancap gas sekuat tenaga. Dia ingin meninggalkan rombongan misterius itu sejauh mungkin, memastikan bahwa dirinya tidak akan menjadi mangsa dari rombongan tersebut. Namun sholat takdir masih belum berpihak kepadanya. Meskipun berhasil melarikan diri dari bahaya yang mengancamnya, perjalanan Andin belum berakhir. Beberapa menit kemudian, dia merasakan ada yang aneh dengan motornya. Ada sesuatu yang terasa berbeda, seolah ada tambahan beban yang tidak wajar hingga membuat motornya sulit melaju lebih kencang. Lebih tepatnya, seperti ada tambahan beban di jok belakang, seolah-olah ada seseorang yang sedang membonceng. Hatinya berdebar keras saat dia menyadari bahwa dirinya mungkin tidak sendirian di atas motor. Dengan sedikit gemetar, Andin melirik ke kaca spion, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya ada di belakangnya. Wajahnya memucat saat dia melihat bayangan samar di kaca spion.
Meskipun tidak terlalu jelas, Andin bisa melihat sosok yang duduk di jok belakang motornya, dan apa yang dia lihat membuatnya terperangah. Sosok itu adalah sosok pengantin wanita berbaju merah, sosok yang seharusnya tadi tertinggal jauh di belakang Andin. Tapi sekarang dia duduk di belakang motor Andin dengan seringai yang sama. Gaun merahnya terlihat pucat dan kusam. Rambutnya yang terurai ditiup angin malam membuat penampilannya semakin mengerikan. Andin merasa bulu kuduknya merebang hebat saat dia melihat pengantin itu. Kenapa? Kenapa kalian menggangguku? Tanya Andi dengan suara terbata-bata. Motornya mulai berjalan oleng karena ia nyaris tak bisa mengendalikan diri. Tidak ada jawaban. Andin hanya merasakan dinginnya angin malam menusuk kulitnya. Air mata Andin mengalir deras. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Melompat turun dari motor dan meninggalkannya begitu saja jelas bukanlah pilihan terbaik. Andin bisa saja menemukan kejadian yang lebih menakutkan kalau saja ia sampai melakukan hal itu. Andin mencoba menguatkan diri dengan membaca ayat-ayat pendek yang ia kuasai. Meski tidak banyak, setidaknya Andin memiliki harapan agar bisa terbebas dari kengerian yang dihadapinya. Mesin motor terus dipacunya lurus, kecuali untuk menjauh dari tempat yang mencekam itu. Walaupun ia sendiri tidak tahu kemana akan pergi, satu-satunya yang ingin ia lakukan adalah melarikan diri dari keadaan yang menakutkan. Namun kepanikan Andin semakin bertambah saat ia merasakan tepukan pelan di pundaknya. Detak jantungnya seolah-olah berhenti sejenak. Begitu pula napasnya yang seketika terhambat, seolah-olah dia tidak bernafas. Tanpa sadar, dia menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan. Kakinya terasa lemas karena tak tahu apa yang akan menimpanya. Perlahan Andin merasakan beban di belakang motor yang menghilang. Seakan-akan sosok misterius itu telah meninggalkannya. Kemudian, dengan sedikit takut, Andin memutuskan untuk menoleh ke belakang. Dia hanya ingin memastikan bahwa saat ini ia benar-benar sendirian. Akan tetapi, apa yang dilihatnya membuatnya terpaku di tempat. Di sisi kiri jalan, dia melihat pengantin perempuan itu berdiri di sampingnya. Andin terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Matanya terbelalak dan secara perlahan mulai merasakan tubuhnya menjadi ringan. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ketakutan yang ia rasakan begitu mencekam sehingga mulut Andin hanya terbuka lebar tanpa bisa mengeluarkan suara. Air mata Andin semakin deras menetes. Dia hanya ingin menjauh dari semua itu, tetapi seolah tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Andin merasakan dirinya terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Dia pun berharap akan segera terbangun dari semua kengerian ini, tetapi panasnya air mata membuat Andin sadar bahwa ia tidaklah bermimpi. Entah mendapat kekuatan dari mana, tiba-tiba saja Andin sanggup menarik gas sehingga motornya melaju kencang. Dia tidak ingin lagi bertemu dengan sesuatu yang mengerikan di tengah malam yang gelap ini. Mesin motornya menggeram keras saat ia memacunya dengan kecepatan tinggi, mencoba untuk menjauh dari tempat yang mengerikan itu secepat mungkin. Dia terus menerobos maju sehingga tak menyadari dua pohon ulin berdiri tegak di sisi kiri dan kanan jalan. Andin melaju cepat dengan membabi buta. Matanya yang tertutup oleh air mata membuat Andin tak bisa melihat sekitaran dengan awas. Ia terus saja menerjang ke arah depan. Walau mendengar teriakan-teriakan yang diarahkan padanya, motor Andin melaju kencang menuju pagar bambu sebuah rumah. Sepeda motor itu baru berhenti setelah menabrak pagar bambu dan sederet pohon pisang yang tumbuh di halaman. Orang-orang ribut melihat seorang pengemudi motor itu terkulai lemah di bawah sepeda motor yang masih menyala. Mereka pun segera berlari untuk menolongnya. Jangan sentuh! Jangan sentuh! Andin berteriak histeris sambil menolak orang-orang yang berniat menolongnya. Para saksi mata yang melihat kejadian itu tertegun. Namun mereka tidak terlalu lama termangu. Andin yang tiba-tiba jatuh pingsan membuat mereka semua lebih leluasa untuk menolongnya. Mereka segera membawanya masuk ke dalam rumah pemilik pagar yang baru saja ditabrak oleh Andin. Mereka lalu membaringkannya di atas tikar pandan.
Cukup lama Andin tak sadarkan diri. Bahkan saat terbangun pun Andin kembali menjerit ketakutan sambil menatap orang-orang di sekelilingnya dengan pandangan liar. Salah seorang di antara mereka yang bernama Pak Burhan maju dan mencoba menenangkan Andin. Ia membacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran lalu meniup ubun-ubun gadis yang panik itu. Sesaat kemudian Andin menjadi lebih tenang. Ia menerima teh hangat yang disodorkan sang pemilik rumah dan meneguknya dengan hati-hati. Andin lalu menoleh ke arah jendela yang terbuka lebar lalu menghela nafas. Sekarang siang hari, matahari bersinar begitu terangnya. Cahaya matahari itulah yang menyadarkan Andin jika ia sudah tidak lagi tersesat. Terlebih lagi ketika orang-orang yang menolongnya menyebutkan nama kampung tempat Andin kini berada. Nama kampung yang sudah tidak asing lagi bagi Andin karena tempat itu tak jauh dari kampung halaman Andin. Melihat kondisi Andin yang sudah tidak lagi histeris, Pak Burhan pun mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua mendengarkan dengan seksama semua cerita Andin. Sesekali saling melirik ke arah satu sama lain dengan wajah terperangah. Ya, cerita dari Andin terasa sulit untuk dipercaya. Awalnya bahkan mereka semua curiga jika Andin hanyalah berhayal sehingga membayangkan yang tidak-tidak. Namun gerak matanya yang jelas sekali ketakutan membuat kesangsian mereka luntur begitu saja. Terlebih lagi ketika mereka ingat saat Andin yang tiba-tiba saja muncul lalu menabrak pagar rumah. Akhirnya Pak Budi sebagai orang yang dituakan dari mereka pun kembali angkat bicara setelah Andin selesai bercerita. Bagaimana kalau kamu beristirahat dulu di sini sebentar, Nak? Setelah kamu bisa berdiri, kami akan mengantarkan kamu ke rumah sakit tempat abahmu dirawat. Selain itu, lukamu juga harus diperiksa dokter agar tidak infeksi. Andin mengangguk setuju. Tapi kita tidak akan berangkat malam hari kan, Pak? Tentu saja tidak. Pak Budi tersenyum maklum karena mengerti jika Andin masih trauma. Setelah Andin selesai makan, mereka pun lalu berangkat bersama. Sesekali Andin menoleh ke belakang dengan raut wajah galau. Setelah memastikan jika ia benar-benar berada di tengah orang yang tidak bermaksud jahat, barulah Andin berani melangkah keluar. Kedatangan Andin di rumah sakit disambut dengan isak tangis Uma dan abahnya. Bibi Andin ternyata juga sudah ada di sana. Ia pun langsung memeluk sang keponakan sambil berulang kali bertanya, apakah itu benar-benar Andin? Ini benar Andin, Bi, sahut Andin seraya berusaha melepaskan pelukan bibinya yang terlalu erat. Kamu itu kemana saja? Kamu bilang akan langsung berangkat ke sini untuk menengok abahmu. Tapi kenapa kamu baru muncul hari ini? Bibinya memukul-mukul bahu Andin berkali-kali, tak peduli keponakannya meringis kesakitan. Perempuan yang memang sudah menganggap Andin sebagai anaknya sendiri itu sempat panik karena ia tak kunjung tiba di rantau. Andin tercengang beberapa saat sebelum dia bisa bertanya, Memangnya ini hari apa, Bi? Ini hari Minggu. 2 hari kamu hilang tanpa kabar. Bibi itu takut kamu mengaku ingin menjenguk abah, tapi sebenarnya minggat karena tidak tahan membantu bibi berjualan di warung. Bibi Andin memukul keponakannya lagi. Jadi sebenarnya kemana saja kamu 2 hari ini? 2 hari? 2 hari, Bi. Andin mengulangi ucapan bibinya dengan perasaan heran. Pak Budi berdeham sekali. Ia lalu meminta perhatian dari keluarga Andin yang masih bertangisan setelah kedatangan gadis tersebut. Pak Budi pun mencoba menengahi keadaan tersebut, lalu meminta izin kepada Andin untuk menceritakan ulang apa yang telah dialaminya semalam. Pak Budi memutuskan dia saja yang bercerita karena sejak tadi Andin tak diberikan kesempatan untuk berbicara lebih panjang. Besar kemungkinan Nah Andin sudah tersesat di alam sebelah, Pak, Bu. Namun dia beruntung karena masih bisa keluar dari alam sana. Demikian kesimpulan dari Pak Budi setelah selesai menjelaskan alasan Andin menghilang selama 2 hari ini. Ada makhluk penghuni di dunia sana yang tidak tega membiarkan Andin terus berada di alam mereka, sehingga dia pun memperingatkan Andin untuk tidak makan dan minum di sana. Kalau saja Andin melanggar peringatan itu,
mungkin dia tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari tanah Kalimantan selalu keren banget, dan kisah yang ditulis oleh Kenanga Kinasih ini luar biasa ya. Jadi Andin, bagaimana seorang Andin memaksakan perjalanan di malam hari, karena memang begitu ya teman-teman. Mungkin ada beberapa yang bilang, oh masa iya sih cewek berani naik motor malam-malam dari Banjarmasin menuju ke Rantau ya. Rantau itu adalah salah satu kota di Kalimantan Selatan yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Tapin. Jadi gini ya teman-teman, buat para perantau itu kabar yang paling dibenci adalah kabar ketika ada telepon atau ada kabar yang memberitahukan orang tua kita kenapa-napa. Itu paling gak enak tuh. Dan memang pastilah seorang anak yang, apalagi cewek ya, yang biasanya begitu peka itu ya udah nggak peduli tuh mau perjalanan malam, hujan atau apa. Ya dia nggak mau kehilangan momen berharga terhadap orang tuanya. Jadi luar biasa. Mungkin inilah yang menjadi penyelamat Andin ya. Karena niat tulusnya dia, karena kebesaran tekad dia untuk menemui abahnya yang sedang dirawat di rumah sakit di kota Rantau. Mungkin itulah yang menyelamatkan dia. Salah satu kuncinya adalah ketika dia mampir ke warung yang ada di alam gaib untuk pertama kalinya. Di situ pemilik warung ini rupanya kasihan dan memberikan pesan yang mana pesan ini sangat berarti. Karena sampai dia minum atau makan dari sana bisa jadi dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Apalagi digodanya sama kelapa muda lagi aus. Itu parah banget. Dan overall kisahnya keren banget. Buat Kenanga Kinasih, terima kasih, banyak sekali hikmah-hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan beruntung sekali Andin akhirnya bisa terlepas dari semuanya. Dan beruntung lagi ada penolongnya juga, warga sekitaran. Bahkan dia sampai diantar oleh Pak Budi ke rumah sakit yang ada di kota Rantau. Dan menjelaskan kepada pihak keluarga yang mana ternyata dia sudah 2 hari. Padahal dia merasa baru 1 malam aja. Ternyata sudah 2 hari. Memang waktu di alam sana dengan di alam kita berbeda. Keren banget kisahnya sekali lagi, dan ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya untuk Kenanga Kinasih. Semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Silakan buat teman-teman yang punya komentar lain bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga di share link videonya ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ya tapi ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme ini kami upload di setiap harinya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, di sini pengalaman pribadi bisa pengalaman diri sendiri, bisa pengalaman orang tua atau keluarga atau lingkungan sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara audio, voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya mungkin ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.